Tiga, Pak. Yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Kami bersyukur ya Bapa buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan di malam ini Tuhan, kami ingin memulaikan ibadah Natal kami ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan melindungi ya Bapa, supaya setiap acara bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati, terlebih buat hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, juga kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Kami mulai ibadah Natal Kongker di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya sapa kita sekali lagi, Shalom, selamat malam saudara yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan-Nya, kita bisa mengikuti ibadah Natal Kongker GBI ICC pada malam hari ini. Dan sehubungan dengan Natal, kami seluruh panitia Natal Kongker mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berkenan hadir dan memberikan waktunya untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala yang terus setia mendukung kami di dalam setiap doa-doanya. Bahkan kami berterima kasih karena telah melayani kami di sepanjang tahun ini di setiap kongker-kongker yang ada. Kami juga berterima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Kongker yang terus mendukung kami, bahkan yang juga turut mengambil bagian dalam mengisi acara pada malam hari ini, yang nantinya kita akan saksikan bersama-sama. Dan juga Bapak Ibu, acara itu bisa berjalan dengan baik. Natal Kongker GBI ICC 2022 mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Stars are brightly shining.
Dia adalah kesukaan yang luar biasa untuk kita. Dia hadir untuk kita, dia lahir untuk kita, dan dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kehadiran. Mari kita akan pujian dalam mengatakan Joy to the world. Mari dengan semangat bertepuk tangan. Amin. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him.
kasih Tuhan, persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Kau luar biasa Bapa. Kau lahir untuk kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Betapa ajaib karyamu, betapa mulia, betapa agung, betapa hebat, betapa dahsyat. Dan kami mengagumimu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu atas kami. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh memiliki terang yang dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kiranya pencerahan yang dari Tuhan itu memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi semua juga jemaat Tuhan, supaya kami semua diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan dan ibadah ini, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini semua kita bersuka cita ya. Malam hari ini Natal Kongker ya. Mungkin Natal Kongker gabungan gitu ya. Nah, pada bulan Desember ini semua orang bersuka cita, bergembira ya. Terlebih gereja ya, kita menghias gereja karena bersuka cita, karena kita merasakan sukacita itu. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Natal juga mereka ikut-ikutan ya, mereka bersuka cita. Mal-mal pun menghias diri. Bahkan katanya kota Solo ya, kota Solo yang biasanya tidak pernah, hari ini tahun ini cukup meriah gitu ya. Kata kamulah terang dunia, karena murid-murid itu sudah mengenal Kristus ya. Yesus tidak berbicara kepada orang yang berduyun-duyun, yang jumlahnya banyak, yang hanya ingin melihat mukjizat, ingin melihat tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konteks dekat pasal keempat, Yesus baru saja itu menyembuhkan banyak orang, dan orang itu berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan sampai pasal yang kelima, Yesus naik ke atas bukit dan mengajar. Di sana dikatakan di ayat 1, Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Jadi orang itu masih mengikuti Yesus. Tetapi kalimat selanjutnya, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi perkataan ini bukan kepada perkataan orang Kristen yang biasa-biasa. Perkataan ini adalah perkataan untuk murid ya. Perkataan yang ditujukan orang yang dekat dengan Yesus, yang benar-benar mengikut Yesus. Dan dikatakan di sana, kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantung. Jadi kalau terang itu ada pada kita, dikatakan tidak mungkin tersembunyi. Terang itu pasti akan terlihat. Dan tidak mungkin orang juga menyalakan pelita, ya, lampu. Apakah Kidian ini, lampu ini, lilin ini, tidak mungkin dinyalakan lalu kita tutup pakai gantang. Gantang itu semacam alat ukur untuk gandum ya. Kalau kita di sini literan gitu ya, 1 liter, 2 liter gitu ya. Jadi nggak mungkin kita menyalakan lilin lalu kita tutup. Pasti kita taruh di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, sebagai orang yang sudah memiliki terang, karena Kristus sudah ada di dalam diri kita,
maka Tuhan berkehendak bahwa lewat hidup kita, lewat hidup orang-orang yang sudah di dalam terang, orang itu harus memberi pengaruh yang baik. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa terang itu harus menerangi sekelilingnya, menerangi orang-orang yang ada di sekeliling. Jadi Tuhan menginginkan sebagai orang yang sudah diselamatkan lewat hidup kita, lewat hidup murid-murid Yesus, bahwa kita harus memberi dampak, memberi pengaruh kepada siapa? Kepada sekeliling kita. Amin. Harus ada pengaruhnya. Pengaruhnya tentu pengaruh yang baik. Ya. Jadi Kongker ini adalah gereja kecil, ya, persekutuan kecil. Maka kalau kita ada di dalam Kongker itu, maka pastikan bahwa orang-orang yang tergabung di dalamnya makin lama makin berubah, makin lama makin berubah. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya sudah ada terang, dan terang itu mempengaruhi orang-orang. Itu yang Tuhan inginkan lewat Kongker. Jadi bukan sekedar kita kumpul, ketemu, ya, makan-makan, itu bagus dan itu bisa mempererat. Tapi harus dipastikan bahwa di dalam kelompok itu ada perubahan, ada pengaruh dari orang-orang yang sudah diterangi oleh Kristus. Coba lihat di dalam Kongker kita, apakah ada perubahan sepanjang 1 tahun ini? Apakah orang-orang yang di dalamnya juga ada perubahan? Ya mungkin kita sulit mengukurnya, tetapi mungkin kita juga bisa merasakan, oh kayaknya sepanjang tahun ini saya semakin merindukan pertemuan ibadah. Itu sebuah perubahan. Kenapa? Karena dampak itu akan pasti dirasakan oleh orang-orang sekitar. Mungkin saudara pernah berdoa begini, ya, Tuhan, pakailah Kongker kami ini menjadi alat. Ya, orang ada Kongker yang berdoa begini, pakailah gereja ini untuk pekerjaanmu yang lebih dahsyat, gitu ya. Kalau itu sering saya dengar. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena kita yakin bahwa kita sudah di dalam Kristus dan kita sudah memiliki terang. Amin. Karena kita sudah yakin bahwa ketika Yesus berkata, kamulah terang dunia, maka kita yakin bisa berdoa seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kalau kita berdoa seperti itu, artinya Bapak Ibu menginginkan orang-orang dalam tanda petik dalam kegelapan itu datang ke tempat kita. Tapi terang kita itu nggak berdampak kepada orang-orang yang sudah hidup di dalam terang seperti itu. Justru dalam orang-orang yang dibilangin hari ini iya, besok masih melanggar, dibilangin hari ini iya, besok dilakukan lagi. Nah, orang-orang dalam kegelapan itulah gunanya terang. Amin. Kalau sama-sama terang, kita saling menerangi di gereja ini, makin kinclong. Oleh karena itu kita harus siap. Saya kadang-kadang memang berpikir begini, ya. Di sini ada yang dari siapa? Nggak ada, ya? Nggak ada. Ada jemaat yang secara teratur saya jemput beribadah ke saya. Nah, saya kadang-kadang gergetannya gini, udah di WA nggak jawab, di telepon
nggak diangkat, padahal tinggal jawab aja. Lama-lama saya berpikir begini, ini yang butuh Tuhan saya apa dia ya? Gitu. Ini kayaknya saya yang merasa butuh jemaat. Gitu. Sebenarnya ada kerinduan saya, karena saya melihat dia butuh sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Kalau soal antar jemput nggak masalah, tapi kok kayak gini amat ya gitu. Akhirnya saya berpikir begini, karena kau pakai kekuatanmu untuk membawa orang, kamu bisa kecewa. Cukup lakukan tugasmu dengan baik. Yang membuat orang bertobat adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi nggak perlu marah, nggak perlu kecewa. Kalau dia nggak mengikut, itu hak dia. Tapi saya sudah tawarkan. Tapi setiap ketemu, tolong kalau di WA jawab, siap. Oh, siap. Iya dong, kita kan jadi nggak tahu kalian mau ikut apa enggak. Siap kok. Besoknya gitu lagi. Jadi mengubah orang itu enggak gampang. Padahal kita disuruh memberi pengaruh yang baik supaya orang berubah. Jadi teman-teman, ketua-ketua Komker harus sabar memang, ya. Karena mengubah orang itu tidak cepat, ya. Kalau Oma Ali sama Oma Hawa, dia yang pesan, jangan lupa jemput saya. Nah, itu beda. Dia sudah punya kebutuhan. Kalau ini kayaknya saya yang butuh jemaat. Kalau nggak dijemput jemaat saya kurang gitu. Terbalik saya. Padahal mengubah manusia itu tidak mudah. Tapi nggak usah kecewa, karena Tuhan bilang bahwa terang itu harus mempengaruhi orang. Tapi jangan pakai kekuatannya untuk mengubah orang. Kalau itu yang kita pakai, kecewa. Karena sebenarnya manusia itu sulit untuk berubah. Sulit. Nggak gampang. Untuk segera berubah itu nggak semudah itu. Ya, kita lihat waktu kita mulai pandemi kita bingung bagaimana ibadah ini. Akhirnya untunglah kita dengan cepat memutuskan, kita ibadah online. Kita berubah kebiasaan dari ibadah onsite, ibadah di gereja menjadi ibadah online. Lama kita itu lakukan. Tapi ada gereja-gereja yang tidak siap dengan itu. Mereka masih berpikir, ini sah enggak ya di mata Tuhan ibadah online? Mereka masih sibuk menimbang-nimbang. Akhirnya lama-lama mereka enggak terpelihara, jemaatnya hilang kemana-mana. Tapi puji Tuhan kita cepat memutuskan, jadi kita ibadah online. Terbiasa dengan ibadah online, harus berubah lagi. Sekarang udah mulai onsite. Ada yang kebablasan, nyaman ibadah online. Suruh berubah lagi, gak mau. Susah. Enakan di rumah, pakai celana pendek, yang penting atasnya baju, gak apa-apa. Kan gak dilihat sepatunya. Di sebelah ada jus juga boleh. Matiin sebentar kameranya, minum. Di gereja gak bisa. Kenapa? Susah berubah. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin. Jangan paksa orang berubah. Tuhanlah yang akan mengubah itu. Kita hanya mempengaruhi. Yuk kebaktian, yuk cari Tuhan, yuk. Kalau
sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang. Tuhan, hamba berdoa buat setiap konker yang ada. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Roh Kudus itu memampukan mereka terus, Tuhan, maju, semakin hari semakin maju. Mereka tetap kuat, bersemangat, sekalipun hari-hari ke depan tantangan tidak semakin mudah. Tapi kami percaya ketika kami bergantung kepada terang itu, maka kami akan kuat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan semua konker yang ada, berkati ketua dan wakil ketua, bahkan semua anggota-anggota yang tergabung di dalam konker. Kami boleh melihat lewat konker ini, Tuhan, semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, dibawa kepada terang itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan memberkati setiap konker yang ada. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan untuk kita, Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Herbert malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah terang, dan terang itu harus dibagikan, bukan hanya dimiliki oleh kita sendiri, tapi terang itu harus dirasakan oleh orang lain. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam candlelight service. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita sudah ada 7 buah lilin, dan 7 buah lilin ini masih gelap. Seperti firman Tuhan yang diberitakan, harus diterangi. Dan lilin-lilin ini akan diterangi oleh para hamba-hamba Tuhan yang akan maju ke depan sebagai pemula atau yang memulai terang tersebut. Lilin yang pertama, dengan kasih Tuhan kami mengundang Bapak Yustian mewakili Gembala GBI-ICC Polri Sinda untuk menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya, lilin yang kedua akan diterangi oleh Bapak Joshua mewakili Gembala Sewa. Selanjutnya, lilin yang ketiga kami mengundang untuk maju ke depan Bapak Timotius mewakili Komker. Selanjutnya kami mengundang Ibu Eni mewakili Wanita Bethel ICC. Kami mengundang Ibu Silaen
maju ke depan mewakili UMAS. Lilin selanjutnya kami mengundang dengan kasih Ibu Keisha untuk menyalakan lilin mewakili anak Battle Indonesia. Dan terang lilin yang terakhir kami mengundang Ferdinand untuk maju ke depan mewakili youth. Puji Tuhan, ketujuh lilin sudah lengkap terangnya, dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membagikan terang lilin kita kepada samping kiri kanan kita. Kita mau sama-sama sambil mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi-Sunyi. Malam Kudus Sunyi-Sunyi, kita akan sama-sama menyaksikan beberapa penampilan yang sudah dipersiapkan untuk kita saksikan sama-sama malam hari ini. Sudah tidak sabar ya? Supaya lebih semangat lagi, saya ini kita kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Saya belum lihat adanya belum tepuk tangan semua. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya kira percaya kita semua siap ya menyaksikan penampilan yang pertama. Kita akan sama-sama mendengarkan vokal grup dari ICC. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kami akan membawakan suatu pujian yang berjudul Damai untuk Natal. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, jamahlah kami Tuhan di hari ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di hari-hari kehidupan kami melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di hidup yang baru. Tuhan, di hari Natal
Tuhan di hari ini. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di hari-hari kehidupan kami melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di hidup yang baru. Tuhan, di hari Natal ini kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai di saat ini. Jamalah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di malam Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah nama membawa damai. Tuhan, di hari Natal ini kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai di saat ini. Jamalah kami Tuhan dan baharuilah kami dengan kasih-Mu di malam Natal ini. Berikan kami Tuhan kedamaian di hati dan jadikanlah Natal membawa damai. Selamat datang. Penampilan yang luar biasa. Saya punya kerinduan Bapak Ibu bisa punya suara seperti Bapak itu. Bapak Ibu. Kayaknya bukan vokal grup deh, trio ya lebih cocoknya ya. Ya, trio angkasa. Enggak maksud trio poek-poek, jangan. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, penampilan yang selanjutnya ini lebih luar biasa lagi ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin yang punya suami jangan tutup mata ya. Perhatikan baik-baik, ini penampilan yang sungguh luar biasa. Mari kita sambut sama-sama. Ini dia WBI Dance. Don't want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Comcare GBI ICC. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena ingin dianggap hebat, ingin terpuji, ingin dapat like, ingin dapat panggung. Semua orang ingin dianggap hebat. Kalau tidak percaya, lihatlah aksi mereka berikut ini. Jadi petani ketinggalan zaman, katanya jadi petani itu kampungan, katanya aduh gak mikir kalau gak ada petani, elu pada makan apa, gak ada petani. Penonton, kurang kompak nih. Penonton, kenalin nih, gue petani. Tinggalnya di kampung. Suka dianggap ini kampungan. Tapi kalau nggak ada petani, lo orang pada makan apa? Jangan ini. Biar kampungan. Gue lah orang yang paling hebat. Semua orang tergantung sama gue. Petani loh. Ku ternyanyi perahuku, ku pergi cari ikan supaya makan nasi dan menjadi enak badanku. Jadi sehat semua karena jasaku, seperti nelayan. Jadi akulah yang hebat. Makan cuma nasi doang, mana enak. Coba makan nasi pakai ikan bakar ditambah sambal dabu-dabu, leker. Jadi bukan petani yang paling hebat, bukan. Nih, gue si nelayan yang paling hebat. Coba bayangin, ada nasi, kagak ada ikan, mana nafsu makan, ya kan? Jadi sekali lagi bukan petani. Nih, gue nih, si nelayan yang paling hebat. Hai penonton. Apa kabar, darling? Udah pada ngumpul nih. Kita kenalan yuk. Aku Kak Cil, darling. Itu loh yang lagi viral, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Udah pada kenal kan? Sekarang Kak Cil mau cerita nih, darling. Dengerin ya. Sebelah kiri Kak Cil ada petani,
Sebelah kanan ada nelayan. Satu ada nasi, satu ada ikan. Tapi kalau nggak ada pedagang seperti aku, siapa yang bisa menikmati hasil kalian? Akulah pedagang yang paling hebat. Tanpa aku, nasi dan ikan kalian tidak ada gunanya. Jadi, Kak Jila darling, pedagang yang paling hebat. Betul kan? Si ibu guru, orangnya cantik, keren sekali. Ini ayah si ibu guru, orangnya cantik, keren sekali. Hai penonton. Kurang semangat nih. Hai penonton. Kita semua nih bisa makan nasi sama ikan itu berkat pedagang. Tapi kalau cuma bisa makan doang tanpa pendidikan sama aja kayak binatang. Jadi perlu guru supaya orang bisa pintar dan cerdas. Akulah si guru yang paling hebat. Karena itu guru sering dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Maaf Bu Guru, mesti tanya. Ibu mau ngajar siapa kalau nggak ada muridnya? Ibu mau berfungsi dan dapat gaji kalau ada murid seperti saya. Jadi saya lah yang paling hebat. Saya, ibu tidak ada penghasilan. Tidak dapat hidup. Betul. Ada murid, ada guru. Tetapi pertanyaannya, kalau tidak ada sekolah, kalian mau sekolah di mana? Kalau tidak ada rumah, kalian mau tinggal di mana? Jadi siapa yang hebat? Aku dong, si insinyur yang paling hebat. Mama, berkat aku ada gedung sekolah, ada rumah, ada pasar, bahkan ada mall. Jadi berterima kasih dong padaku, hidup kalian jadi lengkap berkat ada aku nih, sang si insinyur. Halo. Kalian pada ngomong apa tuh tadi? Saya nggak paham. Kalian bisa sekolah, bisa ke pasar, bisa ke mall. Kalau kena COVID, semua orang kalau kena sakit tidak bisa apa-apa. Jadi kalau mau dibilang hebat, dokter lah yang hebat. Karena dialah yang mengobati semua penyakit, sehingga kalian bisa melakukan tugas, aktivitas masing-masing. Tanpa dokter, maka musik hidup kalian hanya akan seperti bunyi sirene tadi. Betul? Stop! Diam! Jangan bergerak! Semua angkat tangan! Kalau tidak, ku tembak kalian! Kalian tidak kenal aku? Aku Peri Mamul, Jenderal Polisi ahli tembak. Kalau ada yang macam-macam, kudur kepalanya.
Kalian semua bisa aman, bisa tenang karena ada polisi seperti saya. Makanya polisi yang paling hebat. Lampunya pada nggak nyala ya? Kok gelap sih? Nggak kelihatan. Oh iya. Artis sih jadi komplit. Ih, puji Tuhan. Banyak ya, rame ya, sampai nggak muat tuh di belakang. Teman-teman, gue mau nanya nih. Tadi lihat gue joget-joget sini, ketawa-ketawa, lucu ya? Lu lucu, gua seneng. Ini mau dibanding-bandingin. Kalian sini semua boleh berasa hebat kan? Tapi tanpa artis seperti gue, hidup kalian terasa hampa. Bagaikan malam tak berbintang, sayur tanpa garam. Jadi artis seperti akulah yang paling hebat. Karena gue hidup kalian jadi berwarna. Saudara-saudaraku sekalian, profesi dan talenta kita memang berbeda-beda, tapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu gunanya untuk melengkapi satu dengan yang lain. Makanya jangan sombong, semua kita kembalikan hanya kepadanya, sebab dialah yang layak terima semuanya. Amin. Segala bangsa yang maha kuasa.
bangkit berdiri. Kita mau bergoyang bersama dengan lagu yang tadi ya. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kasih Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin. Semua tangannya di atas. Asik. Mari kita katakan sama-sama. Kasih Yesus kau dibandingkan. Amin. Sampai mati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Semuanya sudah bergoyang ria ya. Bersukacita semuanya. Baik, saya akan menambah sukacita lagi dengan membagikan door prize. Karena door prize-nya cuma sedikit, maka hanya sebagian orang yang dapat ya. Boleh lihat bangku depannya? Saya suruh lihat bangku depannya kok pada kekolong. Memang di kolong ada. Saya cuma bilang coba lihat bangku depannya. Barangkali ada temennya yang belum disapa gitu ya. Jadi bukannya disuruh lihat ke kolong-kolong ya. Baik, boleh tadi dapat lilin ya semuanya ya. Dapat lilin. Ya, semua dapat lilin. Kemudian ada katakannya ya supaya tidak terkena tetesan lilin. Coba pelan-pelan diraba bagian bawah. Yang ada gambar merah titik-titik polkadot. Ada yang ada stikernya. Saya ada taruh stiker di situ. Memang warnanya sama, merah, tapi pasti ada. Yang ada silahkan maju. Coba dilihat, diperhatikan. Berlaku untuk semua ya, siapa saja. Ada? Harusnya pasti ada. Ini ya, di sini ya, di sini. Ini. Coba lihat. Ya, ada lagi? Coba lihat, saya yang tahu, Bu. Pak Herman yang tahu. Boleh saya lihat ya. Iya betul. Siapa lagi? Oh, ada Mei. Puji Tuhan. Silakan berdiri dulu. Lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada 6 ya, ada 6. Oh, ada Bapak Pena tua kita. Yeay.
Jangan lupa dipakai sama kawan bro Pak. Coba saya lihat Pak. Iya betul. Siapa lagi coba Mi? Iya betul. Lagi? Wah si kecil. Iya. Ada lagi, masih ada lagi. Ya puji Tuhan, ayo maju ke depan. Ibu Rini? Iya. Coba saya lihat Bu. Ibu Rini ini jarang datang, sekali datang dapat door. Berarti harus datang terus ya Bu. Oke, lagi? Satu lagi. 5. Masih ada lagi siapa? Ada lagi, satu lagi. Ada lagi? Ayo saya tunggu, satu lagi. Lihat baik-baik. Pak Joshua saking maunya sampai di depan lampu sorot ya. Baik, di sini hadiahnya macam-macam ya. Tetapi saya nggak mau tentukan saudara dapat apa. Tangan saudara sendiri yang pilih dapat apa ya. Ini di sini ada nomornya, nanti bisa sudah ditampil, bisa bantu. Ya, ambil nomor. Silakan. Anda kurang beruntung. Nggak ada ya. Di ICC semuanya beruntung. Oke. Nomor berapa saya? Nomor 11. Nomor 11. Boleh tukar. Ini kecil-kecil suruh bersihin toilet. Oh, Ibu ya. Boleh tahu namanya Bu? Ibu Teli. Iya, dari Komker mana Bu? Oh, Love ya. Oh, Ibu Natali ya. Iya. Silakan Bu berdiri dulu. Oke, Ibu nomor nanti boleh tukar ya sayang. Nomor 4. Silakan kopi. Jadi ada enak Nomor 10. Jadi nggak bisa kopi lagi jadi. Berarti nih kalau suka masak kan? Itu lengkap peralatannya itu lengkap ya. Oke, lagi Bu. Jangan dicobain. Nomor 8. Karena Natal maka sirupnya merah dan hijau. Ya. Boleh nomor berapa Bu? Nomor 5. Berarti betul semua 83 ya? Silakan Pak. Tenang aja. Luar biasa ya. Nomor 1. Oke. Ya, ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian yang beruntung pada malam hari ini ya. Nanti masih ada kita pakai untuk apa saudara? Untuk ibadah Komker gabungan perdana di tahun 2023 kita tambah lagi ya. Oke, selamat dan terima kasih Tuhan memberkati. Saudara, tanpa terasa walaupun mulainya jam 7:15 ini sudah jam 9 ya. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh yang menari, yang Pak Rodi, yang WL Singer, semuanya terima kasih banyak, semuanya hebat. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan jangan lupa kita akan compare lagi, tunggu pengumumannya di grup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian layaklah segala bangsa.
Kami boleh bersuka-cita bergembira karena Engkau telah datang di dalam hidup kami. Kami boleh merayakannya dan mengingatnya bahwa betapa besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap persembahan yang boleh ditampilkan. Biarlah itu juga boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami, kiranya Engkau menyertai perjalanan kami. Lindungi kami ya Tuhan. Tibakan kami di rumah kami, bertemu dengan seluruh keluarga kami dalam keadaan selamat. Jauhkan kami dari malapetaka mara bahaya. Buat acara-acara selanjutnya, persiapan Natal umum Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persiapan ini, sehingga pada saatnya Tuhan, biarlah nama-Mu juga yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah ke dalam kehidupan-Mu, biar berkat Tuhan yang sempurna, yang datangnya dari Allah Bapa di surga, sumber dari segala berkat itu, serta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dari Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Yang penampilan kita foto dulu semua sama-sama ya. Silakan. Buat pangeran langsung foto. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Foto. Silakan yang tampil pada hari ini. Payung, Pak Chandra, Ike, Jessica. Bapak Ibu Gembala, silakan. Gembalanya jangan jauh-jauh. Siapa lagi Pak? Ayo, foto dulu. Ya Bapak Ibu sudah bisa pulang. Itu ada Pak Susi sudah tunggu di depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih foto-foto sampai jam 10. Bu Kesia.
Setelah itu Pak Rodi kalau mau foto ya. Oke, gaya beda. Beda. Oma. Ya.